ada juga yang nggak sehat ini kelihatannya orang yang ingin memperpanjang masa jabatannya Bung Rocky dengan memanfaatkan bansos. Gitu karena pemerintah kan baru saja mengumumkan menggelontorkan bansos cukup ini disebut saya baca di kontan ini ya terbesar sepanjang sejarah Bung Rocky. Jadi ini selain ada dana bansos beras yang 10 kilo itu Bung Rocky yang total 22 juta itu sekarang pemerintah menggelontorkan 18 juta keluarga penerima manfaat itu masing-masing itu akan dapat 200.000 per bulan selama 3 bulan Januari, Februari, Maret dan dibayarnya pada bulan Februari itu 600.000. Jadi ini bisa kita sebut sebagai money politik menggunakan dana uang negara dan siapa yang bisa ngelawan kalau seperti itu jumlahnya Bung Rocky. Oke, saya simpulkan dulu ya. Ini rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan. Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat kan itu jadinya kan rakyat diijon oleh duitnya sendiri itu gila tuh. Kan nggak ada dana presiden, nggak ada uang presiden masuk dalam APBN kan. Jadi semua itu adalah duit rakyat dan kita mengerti makin lama bahwa betapa busuknya strategi kekuasaan itu. Hanya untuk satu ambisi untuk meneruskan legacy dari sebuah dinasti, maka seluruh peralatan negara dikerahkan untuk itu. Dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa-sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukannya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Jadi 20 juta, 18 juta untuk juta beras, 20 juta itu bansos beras. Yang ini 18 juta Bung Rocky yang untuk 200.000 per bulan ini. Jadi kita nggak tahu gimana Sri Mulyani berbohong pada rakyat nanti kan. Dia mau sebagai kasir dia tahu ini bolong, tapi ya udahlah karena diperintah oleh Pak Lurah. Itu yang kita tuntut dari Sri Mulyani. Udah di ujung pun dia masih mau jadi kacungnya Lurah yang rakus ini kan. Terpaksa kita mesti ucapkan lagi kalimat-kalimat yang betul-betul ya mungkin disebut caci maki nanti akan diperiksa lagi oleh polisi. Tapi faktanya begitu dan pembuktian ini mudah di pengadilan nanti. Kalau terjadi perubahan politik ya Pak Jokowi mesti bertanggung jawab. Junto Sri Mulyani, Junto macam-macam kan. Jadi kesempatan kita hari ini untuk menabung mungkin rakyat yang jengkel Pak Jokowi nggak lagi bisa menabung dendam, dia cuma menabung doa supaya terjadi kecelakaan. Itu kan jadi doa yang rusak kan. Tetapi memang itu faktanya tuh politik dirusak oleh presiden sendiri. Negara ini dijadikan semacam percobaan untuk menanam benih yang hanya bisa tumbuh melalui ambisi dia tuh. Kalau benih itu ditabur pada semua orang akan bilang oke, Pak Jokowi adalah negarawan karena dia berupaya untuk mensejahterakan rakyat, bagi-bagi BLT segala macam, dan itu hal yang rutin dan memang begitu tugas pemerintah. Tapi begitu orang tahu ini akan dibagikan mulai bulan Februari sebelum hari pencoblosan, 600.000 rupiah itu sesuatu yang banyak betul bagi ojol di kampung-kampung, mereka yang buka warung kecil-kecilan tuh. Jadi itu terlihat bagaimana cara buruk ini, atau bukan lagi buruk, busuk itu untuk memamerkan kekuasaan. Ini kan pameran, the festival of power itu. Dan kita mengerti batin manusia Indonesia itu kadang-kala rapuh karena kemiskinan tuh. Nah, kemiskinan itu yang dieksploitasi oleh Pak Jokowi. Kita tidak mampu untuk, rakyat kecil tidak mampu untuk berpikir, ini buat apa sih? Karena rakyat yang akan memilih itu adalah lulusan maksimal kelas 7, artinya nggak lulus SMP. Jadi Pak Jokowi memanfaatkan kemiskinan dan ketiadaan pendidikan rakyat untuk jadi landasan dia mendaratkan ambisinya. Ya, ya. Jadi ini ada beberapa soal yang saya kira pasti kita dudukkan persoalannya Bung Rocky ya.
bahwa tentu kita tidak menolak bansos ya, karena ada memang warga kita yang masih membutuhkan itu. Tetapi yang terjadi ini kan digunakan untuk instrumen menjelang pemilu gitu, dan ini kemudian dimanipulasi karena faktanya misalnya begini, Bung Rocky, sekarang ini tidak lagi Kementerian Sosial dilibatkan dalam bansos ini kan, gitu, diambil alih oleh kalau beras ya Bulog dan Badan Ketahanan Pangan. Alasannya istana katanya, oh ini langsung menteri teknis terkait, jadi kenapa tidak dilibatkan lagi Kementerian Sosial. Padahal kita tahu pasti alasannya jelas karena Jokowi sekarang sudah bersimpang jalan dengan PDIP dan menteri sosialnya itu adalah kader PDIP, kan begitu? Mensosnya ada 2 sekarang tuh. Ya. Satu Erlangga, satu Zulhas. Itu ad mensosnya interim saya kira. sekarang. Ad interim Bung Ya, Rocky. ad Berarti interimnya. empat tambah Jokowi saya kira. Iya. Jadi fungsi-fungsi yang tadinya kita sebut fungsi teknokratik kan menyampaikan bansos kan itu kerjaan teknokratik. Ya. Dari menteri sampai pada dinas, dari dinas pergi ke RT segala macam. Itu udah ada salurannya tuh. Sekarang di bypass, dan bypass itu kan karena kita tahu nanti 14 Februari itu semua orang akan mengatakan kami dapat bansos, dapat beras segala macam itu dari Jokowi melalui Erlangga, melalui Zulhas dan ad interim yang lain kan. Jadi tetap ini adalah satu rencana politik yang dibuat matang sehingga tinggal disodorkan pada Sri Mulyani untuk Ani, Anda Menteri Keuangan, kasih cariin uang nih, dan kita perlu 11 sekian triliun. 11,25. Berpikir Ya. 11,5 triliun. Lalu Sri Mulyani berpikir ambil dari mana? Gak lakukan sendiri. Kamu kan tahu tuh bagaimana yang lain bisa dihemat itu. Tapi yang ini nggak boleh dihemat tuh. Jadi apa yang akan dihemat nanti? Tentu soal-soal yang menyangkut kesejahteraan publik. Yang pasti akan dipindahkan lagi untuk bansos itu. Yang terang-terangan dimaksudkan untuk membackup ambisi Pak Jokowi kan. Jadi Sri Mulyani akhirnya jadi bukan sekedar petugas. Petugas itu masih diberi wewenang tuh. Ini jadi pesuruh doang yang nggak boleh bertanya. Kan itu udah bagaimana kita membayangkan negeri ini mau diasuh dengan etik, dengan integriti, dengan value. Kalau orang semacam Sri Mulyani akhirnya sekedar jadi pesuruh, bukan sekedar petugas. Jadi itulah basis yang setiap hari kita bicara di FNN hanya demi mengingatkan bahwa politik itu ada etiknya. Demokrasi harus tumbuh di dalam dasar pengendalian ambisi itu. Dan sekarang semua kekuatan itu rame-rame mendorong ambisi Jokowi supaya makin menyala-nyala. Ya.